Nih, buat para perempuan ya, kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, ingat pesan Nabi SAW. Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau ada perintah sujud. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahiya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau suaminya mengajak istrinya ke ranjang, sampaikan. Bagaimana ada ustadz di Bondowoso, meninggal sudah ustadz itu. Anak ketemu sama anaknya yang nomor 28 coba. Dari satu istri punya anak 28. Dan anak ketemu sama yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang. Tidak ada yang jadi macan. Bayangin ya, berarti kan orang tuanya didik anak-anaknya. Sekarang punya anak lebih dari 3, aduh susah mendidiknya. Itu malam Sabtu. Ahibati fillah, apa tema kita? Sakinah sampai mati. Emangnya ibu-ibu nggak sakinah? Ya, lawannya sakinah itu apa jemaah? Apa lawannya sakinah? Ya nggak sakinah gitu kan. Lawannya sakinah itu apa? KDRT. Apakah lawannya sakinah KDRT? Enggak. Kadang-kadang nggak ada KDRT di rumah, tapi nggak ada sakinah juga gitu. Kemana sakinah ke pasar, jadi lagi nggak di rumah dia. Nah, ahibati fillah, sakinah itu artinya ketentraman ya, kedamaian. Allah Azza wa Jal, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surat Al-A'raf ayat 189. Alhamdulillah sekarang orang nggak ada ceritanya ketinggalan bawa Quran. Karena di HP-nya sudah ada Quran. Surat Al-A'raf ayat 189. Apa kata Allah Azza wa Jal? Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Sekarang jumlah manusia berapa? 8 miliar. Itu dari satu jemaah. 8 miliar itu dari satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Min nafsi wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah menjadikan dari yang satu ini pasangannya. Jadi pasangannya bukan dari yang lain. Pasangannya tidak diciptakan dari tanah. Hawa itu diciptakan dari tanah? Enggak. Ciptakan dari siapa? Dari Adam. Nabi Adam dari tanah. Yang ujung-ujungnya akhirnya dari tanah juga gitu. Tapi Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam. Kenapa kok tidak diciptakan dari tanah langsung seperti Nabi Adam? Allah mengatakan liyaskuna ilaiha. Ini sakinah, agar condong ke sana, agar tentram, agar damai ya, condong ke situ gitu loh. Makanya ketika terjadi LGBT, tahu-tahu laki-laki condong kepada laki-laki, oh ini bermasalah gitu loh. Perempuan condongnya ke perempuan, oh enggak kayak gitu. Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak menciptakan Adam dan Bambang. Enggak
gitu. Adam dan Hawa gitu loh. Di situ namanya sakinah. Ada kecondongan ya. Kalau laki-laki ini keluar rumah, dia kepingin cepat sampai rumahnya. Kenapa? Karena dia dapat ketenangan. Bapak-bapak sekarang kalau pulang kerja kepingin cepat sampai rumah, apa nunggu istri tidur? Iya. Ada yang nunggu istri tidur. Ada aja. Anak ketemu dengan seorang suami istri, orang kaya dua-duanya. Suaminya kaya, istrinya juga berduit lah. Ribut sampai mereka mau cerai. Akhirnya Ana dengar dari istrinya dulu. Ngobrol istrinya. Habis gitu Ana dengar dari suaminya. Habis gitu dikumpulkan dua orang ini jamaah. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah itu nggak boleh dengar dari salah satu pihak ya. Kita kalau dengar dari salah satu ya kita akan beranggapan yang kedua yang salah. Padahal boleh jadi dua-duanya salah gitu. Sang istri menceritakan, suami ana ini Ustaz datangnya malam terus Ustaz. Padahal udah pulang kerja dia. Akhirnya tanya, bang betul bang kata istri antum pulangnya malam. Betul Ustaz, betul sekali kata dia. Tahu Ustaz kenapa? Ana pulang nunggu anak-anak tidur Ustaz. Soalnya selalu pedes ngomongnya istri ana ini Ustaz. Jadi kalau anak pulang habis isya gitu, pulang kerja itu, oh ribut Ustaz. Kenapa ini kayak pegawai pajak gitu Ustaz. Ditanyain ini. Akhirnya anak males. Anak pulang malam bukan karena anak kelayap kemana-mana. Enggak, anak nunggu anak-anak tidur. Kenapa? Kesian anak-anak. Yang salah siapa kok gitu? Ibu-ibu. Yang salah siapa? Jadi sakinah itu hilang. Sakinah itu hilang. Jadi suami sudah nggak ada rasa sama istri sebenarnya. Dia mempertahankan rumah tangganya buat apa? Buat anak-anak. Sudahlah anak laksanakan kewajiban anak sebagai seorang suami, anak berikan nafkah. Kemudian buat anak-anak juga anak jadi orang tua yang baik. Cuma kalau sudah ribut-ribut udah Ustaz, anak capek mau ribut Ustaz. Taib, ini cerita, satu cerita. Ana punya banyak cerita jemaah. Kenapa ana punya banyak cerita? Karena jadi tempat curhatnya orang. Hampir panas kuping ana ini. Kadang-kala ana kalau sudah capek, ana ngomong sudah kirim voice note aja. Soalnya dengernya itu nunggu waktu senggang. Tapi kalau sudah dia telepon mau diputus itu kesian. Ada lagi yang cerita, anak punya suami Ustaz. Ada nggak tahu profesi perempuan ini, tapi kayaknya dokter dia. Soalnya dia ketika ngomong, dia anak praktek sampai malam kata dia. Oh mungkin dokter dia. Dia cerita suaminya kayaknya nggak tahu suka dinas luar kota ini itu ya. Sampai suatu hari Ustaz, kata dia, Ana mendapatkan ternyata suami Ana selingkuh dengan rekan kerjanya. Bukti-buktinya lengkap semuanya. Akhirnya sampai ke pengadilan. Di pengadilan suami Ana berjanji untuk bertobat. Dan alhamdulillah suami Ana berubah. Tapi setelah itu balik lagi. Ana ngomong ya Allah ya. Kata sang istri, Ana sekarang melayani suami itu gak ada rasa. Gak ada sudah. Karena Ana tahu dengan perbuatan dia dan dia mengakui semua itu. Fitnahnya laki-laki itu siapa? Perempuan gitu. Makanya dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi laki-laki ini diperintahkan agar menundukkan pandangannya. Wanita diperintahkan agar tidak terpandang. Agar nggak kelihatan. Makanya kenapa perempuan disuruh pakai jilbab gitu loh. Dan sebenarnya perintah ini untuk menjaga masyarakat.
supaya tidak terjadi perselingkuhan, supaya tidak terjadi perzinaan, ya. Maka kalau bicara bagaimana menghadirkan sakinah, ya, maka yang pertama kita harus tahu tujuan kita hidup itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tidak akan dapat sakinah kalau dia sama Tuhannya belum benar. Jadi kalau kita ngelihat kehidupan ya orang-orang yang jauh dari agama, bahkan tidak beragama, kok kayaknya hidupnya bahagia, ya, damai, rumah tangganya seneng banget, ya. Bohong. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan karena faktor eksternal, kebahagiaan karena faktor internal. Kalau faktor eksternal itu, ya orang bisa bahagia karena rumahnya luas. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada empat hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Rumah yang luas, istri yang solehah, kendaraan yang nyaman, kemudian tetangga yang baik. Ini faktor eksternal. Gak semua orang dapat. Boleh jadi ada orang rumahnya Anda gak luas rumah Anda, Ustaz. Apalagi sekarang konsepnya rumah minimalis. Apa konsepnya? RS SSSS katanya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Ada orang kayak gitu, konsepnya sudah rumah nggak usah banyak. Dan konsep rumah kecil ini akan berdampak kepada keluarga. Apa dampaknya? Nggak berani punya anak banyak. Karena konsepnya sejak awal sudah rumahnya kecil, ada 1-2 kamar cuma. Orang dulu konsepnya rumah yang luas, ada halamannya. Kalau nanti anaknya sudah nikah pun dibikinkan rumah di sebelahnya. Kita melihat orang-orang dulu itu. Oh, bangun rumah situ, bangun rumah sana, bangun rumah sana. Kadangkala satu RT itu satu keluarga sebenarnya. Itu konsep iman sebenarnya, jemaah. Sekarang kan ditakut-takutin, oh jangan ini tadi konsep rumahnya udah minimalis. Anda tadi datang ke sini rumahnya nggak minimalis di sini, ya. Anda lihat gede-gede banget di sini. Cukuplah buat punya anak 27, mamanya 25 gitu, masih cukup, coba. Tadi ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal ini mungkin muslim non muslim bisa dapat. Bisa dapat rumah luas. Orang kafir pun rumahnya luas-luas, mungkin dia dapat istri yang soleh yang nurut, mungkin dia dapat juga. Kemudian dapat apa lagi? Kendaraan yang nyaman, lebih mereka. Kemudian tetangga yang baik bisa didapat. Tapi faktor internal kebahagiaan dan kedamaian itu adalah iman. Iman saja. Apa buktinya? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Man amila salihan, surat An-Nahl, ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Coba siapa yang mau baca, jamaah? Nah, silakan. Itu mic-nya ada. Monggo, surat An-Nahl ayat 97. Loh, ayo. Nah, tafadhal. An-Nahl. An-Nahl itu artinya kok semut? Lebah. Yang semut apa? Namel. Nah, tafadhal, ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من
Iya, artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. ingat, dalam keadaan beriman. Kalau beramal soleh nggak beriman nggak dapat. Kita lihat orang-orang kafir juga sodako, bahkan kemarin kurban pun ikut kurban jemaah, ikut kurban. Sampai ada non muslim itu cerita anak punya sepupu dia jualan kambing, beli ini non muslim kata dia. Loh, ibu buat apa? Buat korban kata dia. Karena melihat di mana-mana orang jualan kambing ya, dia seneng beli dia. Dia beli kambing untuk korban. Dia taruh di rumah yatim piatu, dia korbankan di sana. Allah syaratkan di sini wa huwa mu'min. Ingat dia dalam keadaan beriman. Baik, dapat apa dia? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Allah akan berikan yang namanya hayatan thayyibah. Itu syaratnya iman. Yang itu nggak akan didapat kecuali orang-orang Islam. Cuma sesuai dengan tingkatan iman ini, sebesar itu pula sakinah yang akan didapat. Ingat Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Sebagian kita diuji sama pasangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Apa tujuannya? Atasbirun. Untuk dilihat sabar enggak kalian? Kalian sabar enggak? ART diuji sama siapa? Sama majikannya. Dia ngeliat, ya Allah majikanku kok kayak gini, kata dia. Majikannya juga diuji sama ART-nya. Astagfirullah. Kalau nggak butuh sudah ana pulangin dia. Padahal sama-sama ini jamaah. Sama-sama dapat ujian. Suami diuji sama istrinya. Kadang-kala suami diuji sama mertuanya. Ada. Yang mertuanya na'udzubillah, punya mertua Ustaz, matri mertua ini Ustaz. Semua fulus. Jadi menantunya yang suka kasih fulus, oh ini menantu yang soleh. Padahal nggak sholat Ustaz. Nggak sholat tuh menantu, tapi suka ngasih fulus. Kata mertua apa? Soleh ini. Ini anak soleh ini, makanya. Anak soleh rezekinya banyak. Kalau yang fulan ya Allah rajin ke masjid tapi fulusnya sedikit. Itu kadang-kadang seperti itu. Ini ujian jemaah. Istri diuji sama suaminya. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun jemaah. Ingat dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya. Istrinya. Diuji sama anaknya. Nabi Lut sama istrinya juga. Istrinya Nabi Lut. Asiyah binti Muzahim sama suaminya. Fir'aun suami. Gimana tuh? Dia seorang wanita yang salihah, mukminah, dapat suami Fir'aun. Nabi Ibrahim diuji sama siapa? Bapaknya. Nabi kita Muhammad SAW diuji sama siapa? Pamannya. Bayangkan Abu Lahab. Seorang paman yang seharusnya bela keponakannya, malah menyakitin keponakannya. Jadi ujian itu sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya rumah tangga ini sakinah? Bagaimana bahtera itu tetap bisa sampai ke tujuan walaupun ombaknya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat ya, sekarang Masya Allah dengan adanya video ini, anak kadang-kala melihat ada kapal-kapal yang bawa kontainer itu ya. Itu isinya berapa kadang-kala jemaah? Kapal itu. Ada yang tahu? Kapal terbesar dunia itu ngangkut kontainer berapa ratus?
Berapa? 2000. 2000 jemaah. Bayangin ya. Kena ombak. Aneh kalau melihat, ya Allah tenggelam ini, tenggelam. Enggak ternyata jemaah. Enggak tenggelam dia jemaah. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan untuk itu. Sekarang di negeri kita, tahun 2013, jumlah pernikahan itu kira-kira 2 juta. 2 juta lebih lah. 2 juta 100 atau Anda lupa. Tahun 2013. Kemudian 2014, 15 turun. Sekarang jumlah pernikahan di negeri kita itu tinggal 1,5 juta. Berarti 1/4 hilang. Orang akhirnya nggak nikah. Kenapa orang-orang nggak nikah? Ini perlu jadi bahan penelitian. Kira-kira apa? Jumlah penduduknya bertambah ya. Jumlah yang menikah berkurang. Kira-kira apa sebabnya? Standar dunia. Iya, dengan adanya media sekarang mungkin orang melihat di Korea nggak nikah. Ya. Di Korea itu sekarang perempuan nikahnya di atas umur 30 tahun. Ibu-ibu dulu nikah umur berapa? Umur berapa? Yang paling kecil umur berapa nikah di sini? Yang paling kecil 25. Nah, yang paling kecil, yang paling muda umur berapa? Ada yang umur 17 tahun nikah? Hah? Anak punya bibi itu nikah umur 12 tahun. Gak ada masalah cuma. Orang dulu itu Aisyah nikah umur berapa? 9 tahun. Oh, sekarang 9 tahun Ustaz. Kayak opo Ustaz? Ya tadi karena memang manusianya berubah. Mentalnya berubah. Kalau dulu anak lulus SD itu sudah kerja. Kita kalau lihat pegawai negeri setelah kemerdekaan. Emangnya ada yang lulus kuliah? Lulus SD. Nggak lulus SD aja pegawai negeri. Kemudian SMP. Kemudian SMA. Sekarang doktor nggak kerja. Kadang-kadang dia sulit cari pekerjaan. Jadi sekarang orang melihat anak itu SMP atau SMA dianggap apa? Masih kecil. Oh, saya SMA cilik, saya kata. Ada masalah dengan kita. Tadi standar dunia, standar TikTok, standar medsos ini yang membuat orang akhirnya tidak menikah. Nunda nikah, akhirnya nggak nikah. Taib. Tinggal 1,5 juta. Dari 1,5 juta kira-kira yang bercerai tahun 2024 itu hampir 500.000. Bayangin ya. 1,5 juta sing kawin yang pegatan 500.000, hampir 500.000. Dan rata-rata pengantin baru. Bukan pengantin lawas. Bukan. Artinya anak-anak muda. Yang baru nikah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Pegatan, jamaahnya subhanallah. Jamaah. Masalahnya apa? Ya banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Mereka tidak dipersiapkan. Di rumah dia tidak mendapatkan pendidikan untuk menjadi istri. Yang perempuan. Apalagi sekarang dengan adanya belanja online ya. Kalau subhanallah perempuan dulu itu punya anak bisa langsung nyuci piring, nyuci baju, masak. Masak aja, lahir langsung masak. Sekarang, enggak boleh bergerak, kata dia. Dipasangnya apa di perutnya itu? Korset ya. Enggak boleh, geraknya pelan-pelan, kata dia. Subhanallah. Sudah diperlakukan seperti itu, anaknya enggak banyak lagi. Anak sering sampaikan. Bagaimana ada ustadz di Bondowoso, meninggal sudah ustadz itu. Anak ketemu sama anaknya yang nomor 28 coba. Dari satu istri punya anak 28. Dan anak ketemu sama yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang. Tidak ada yang jadi macan.
Bayangin ya, berarti kan orang tuanya didik anak-anaknya. Sekarang punya anak lebih dari 3, aduh susah mendidiknya, susah loh. Ya apa sih? Engkau baru 3. Anak ketemu lagi di Jakarta sama satu orang. Bapaknya itu punya saudara 24. Jadi 25. Kata dia, anak punya nenek Ustadz, tidak punya pembantu. Punya anak 25. Tanpa pembantu. Sekarang anak telu, pembantunya 7. Kita lihat coba. Akhirnya nih anak semuanya jadi dewasa. Jadi sang kakak ketika umur 9 tahun dia punya adik umur 1 tahun. Ketika kakaknya umur 15 tahun dia punya adik yang umur 1 tahun. Jadi sang kakak ini udah jadi pengganti ibunya. Udah bisa ngurusin adik-adiknya. Karena udah dipersiapkan. Sekarang banyak orang perempuan tuh dipersiapkan untuk kerja. Dia dibesarkan untuk golek duit. Itu yang terjadi. Jadi dia dibesarkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Bukan dibesarkan bagaimana engkau menciptakan generasi masa depan. Engkau sebagai ibu lah yang akan melahirkan generasi masa depan. Yang akan mencetak orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Ini enggak. Sampai ada seorang perempuan, kesian dia. Dia curhat, dia mengatakan, Ustaz, anak ini udah ingin nikah Ustaz. Di Surabaya apa ya? Dia ngomong, bapak Ana sudah meninggal dunia Ustaz. Ibu Ana nyuruh anak kuliah. Ana enggak mau kuliah. Ana cukup lah udah belajar, Ana mau nikah. Ana mau jadi istri, Ana mau belajar jadi istri yang soleh, jadi ibu. Kata ibu enggak. Oh iya, disuruh kuliah hukum supaya engkau nanti bisa cari duit. Ada lagi seorang perempuan yang dia tanya, Ustadz, Ana ini minta izin sama suami Ana supaya Ana kerja cari duit. Tapi sama suami Ana nggak boleh. Padahal Ana kepingin mandiri. Jadi kalau suami Ana mati, Ana bisa mandiri. Loh, Ana ngomong. Jadi dia sudah doakan suaminya mati duluan. Supaya kalau suaminya mati, dia bisa mandiri. Jadi tadi ada standar dunia yang akhirnya rusak. Mindsetnya orang tentang pernikahan itu jadi rusak. Repot, menyulitkan, aduh, ruwet. Ngurusin suami, nggak bisa lagi jalan-jalan gara-gara harus izin sama suami. Akhirnya orang tadi menunda pernikahan, nggak nikah-nikah. Setelah nikah, cerai juga. Maka ahibati fillah, kita harus belajar ya. Bagaimana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga, ya mau tidak mau harus belajar. Anak-anak kita juga harus diajarin ya. Agar mereka bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi suami yang sabar. Apa sih yang diinginkan suami dari istri? Orang itu harus belajar. Karena laki dan perempuan ini beda. Berbeda. Yang pertama yang diinginkan oleh suami dari istrinya, penghormatan. Betul bapak-bapak. Jangan sampai kehormatanku direndahkan. Ibu-ibu jangan sampai merendahkan suaminya. Apalagi ngomong tentang suami dengan merendahkan di hadapan orang tuanya. Di hadapan kawan-kawannya lah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nisa ya, ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin itu tidak akan jadi pemimpin kalau enggak dihormati. Salah satu bentuk penghormatan ya ditaati. Enggak, saya hormat sama suami saya. Cuma kadang-kala enggak nurut Ustaz. Kenapa? Suami anak belum soleh Ustaz. Loh, wajib menghormatin suami walaupun dia enggak soleh. Tetap dihormatin. Selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, tetap harus dilaksanakan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah
Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Nih, buat para perempuan ya, kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, ingat pesan Nabi SAW. Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau ada perintah sujud. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau suaminya mengajak istrinya ke ranjang, hendaklah dia taat dan nurut walaupun dia berada di atas kendaraan. Dengar no ibu-ibu. Ibu-ibu mau keluar ke pasar, wis naik mobil, tahu-tahu suaminya dari pintu ngomong, "Mulai. Lu mau ke pasar?" Nggak ada pasar, pulang. Loh iya cuma ini sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Kalau dia bekerja dapat izin dari suaminya, dia bekerja. Tahu-tahu suaminya ngomong, "Dek, pulang oh dek ya. Ada perlunya anak dek." Loh, aku praktek mas. Tutupan praktek mas, bismillah. Pulang cuma. Tunaikan hak suaminya. Lalu gimana dengan pasien-pasien tuh? Suruh nunggu. Suruh nunggu. Lah orang kadang kala anak itu nunggu dokter ya. Kadang kala nunggu dokter tuh sampai 1 jam. Karena ternyata dokter itu operasi umpamanya. Ada hal darurat. Lebih darurat mana operasi pasien sama operasi suami? Lebih darurat mana jemaah? Loh suaminya. Kalau enggak ngamuk-ngamuk di rumah. Maka ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Di antara bentuk penghormatan itu tadi memenuhi urusan ranjang. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'ti. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, falta'tihi, hendaklah istri nurut dan mendatangi suaminya. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang masak di atas tungku. Tungku, tahu tungku ya? Sekarang apa bahasa Jawa tungku itu? Kompor, tutu. Kok kompor? Yang pakai kayu apa itu? Pawon. Tani. Apa bahasa Jawanya ya? Yang pakai kayu itu jemaah. Pawon. Tungku. Tumang. Tumang. Loh, tumang jemaah. Tumang itu tadi, tanur itu bukan kompor biasa. Kalau kompor sekarang kan dimatikan mati. Loh kalau tunggu itu, mau dipateni apa? Nggak apa-apa, gosong-gosong. Dipanggil suami, masak, tinggalan masak. Kalau sekarang alhamdulillah lagi masak, matikan. Selesai. Walaupun nanti ya apa Ustaz loh. Hormati suami. Ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau ingin mendapatkan sakinah. Kenapa? Ketika suami dapat menyalurkan syahwatnya, sakinah itu langsung datang. Yang suntuk-suntuk, ya masalah-masalah, alhamdulillah hilang kabeh jemaah. Tapi ketika itu tidak, maka hilang sakinah. Kenapa Anda sebutkan di awal ini? Karena memang banyak terjadi perselingkuhan. Banyak, ya bukan berarti perselingkuhan itu dilegalkan karena istri tidak memenuhi hak, tetap haram hukumnya. Tapi tadi bagaimana mendatangkan sakinah, bagaimana suami kalau pulang itu ya mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, penghargaan.
atas peran dia sebagai seorang suami. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki itu, setelah dia bekerja, sukses, dia menikah, waktu dia untuk orang tuanya lebih sedikit. Lebih banyak buat siapa? Ya buat istrinya. Hidup sama istrinya. Secara agama, kewajiban memberikan nafkah itu buat istri lebih dulu, baru buat orang tua. Bapak-bapak, lebih wajib mana memberikan nafkah kepada istri apa orang tua? Bapak-bapak, Anda tanya sama ibu-ibu. Nah, istri. Kepada orang tua itu berbakti. Kalau orang tua kaya kita nggak wajib ngasih nafkah. Tapi kalau istri kaya tetap wajib ngasih nafkah, wajib. Maka tolong para istri itu menghargai suaminya. Dan ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka karena tidak menghargai suaminya. Ucapkan syukron lah, zakallah khair. Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Apa penyebabnya? Yukthirna la'an. Perempuan itu suka melaknat. Kalau sakit hati, jelek omongnya. Betul bapak-bapak. Kalau sudah sakit hati, perasaan dia nggak bisa nguasai, akhirnya dia memaki, yang ngelek-ngelek, no, aduh elek pokoknya. Itu kata Nabi SAW. Wa yakfurnal ashir. Dan kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan. Dia tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunad dahr. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, kemudian istrimu mendapati kesalahan di dirimu, apa kata istrinya? Subhanallah jemaah. Kata Nabi SAW, anak-anak percaya sama Nabi SAW. Ma ra'aitu minka khairan qat. Perempuan akan mengatakan, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sama aku, bang. Bang, engkau nggak pernah nyeneng no hatiku, bang. Loh, nggak pernah. Kalau lagi sakit hati, hilang semua kebaikannya. Makanya untuk ngobatin penyakit itu apa yang harus dilakukan perempuan? Banyak-banyak sodakoh. Perempuan itu perbanyak sodakohnya, ya. Jangan suka numpuk barang. Kadang-kala punya etalase isinya sandal, sepatu, sandal khusus, sepatu khusus, tas, 2 kamar, umpamanya. Nggak apa-apa. Ketika engkau dapat yang baru, keluarkan. Karena sejatinya yang dikeluarkan itu yang jadi milikmu. Yang ada di situ belum tentu jadi warisan kalau engkau mati. Maka perbanyak sedekah. Agar tadi kecintaan kepada dunia, agar karakternya juga berubah. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak istighfar buat wanita juga khususnya, dan perbanyak sedekah. Aibati fillah, sebagai bentuk penghargaan kepada suami, ya. Perempuan